Hanya Tuhan Yesus satu-satunya pribadi yang memberitahu manusia belajar itu kepada anak-anak. Di dunia ini tidak ada pribadi manapun yang pernah memberitahu orang-orang dewasa seperti kita itu belajar itu kepada anak-anak. Maka itu mengapa Tuhan Yesus berkata juga, yang mewarisi surga itu lebih banyak anak-anak daripada orang dewasa. Saya mulai mencari, kenapa yang mewarisi surga lebih banyak anak-anak daripada orang dewasa? Nah, kalau saudara setuju, tepuk tangan kalau setuju apa yang saya temukan ini. Ternyata anak-anak itu tulus, polos, gak pernah main politik. Kenapa orang dewasa susah masuk surga? Gak segampang anak-anak. Karena setelah kita dewasa, kita ini banyak politiknya. Betul atau salah? Nah, itu dia. Maka itu kalau semua politikus itu anak-anak, negara itu aman dan gembira tiap saat. Tadi perhatikan nggak, saya sampai ikut tangis. Siapa dua murid tadi yang yang apa istilahnya, beri sambutan? Ya, puisi. Siapa dengan siapa? Lihat tuh, yang satunya bahasa Mandarin, anak Papua, nangis, diusap air matanya oleh yang sebelah. Lihat nggak tadi saudara? Itulah kejujuran anak-anak, itulah kepolosan anak-anak. Jadi kalau kita yang dewasa ingin masuk surga, jangan beragama apa saja. Banyak orang beragama makin gak masuk surga karena politiknya terlalu banyak. Betul atau salah? Belajarlah seperti anak-anak, belajarlah kepada anak-anak, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Dan itu Tuhan Yesus yang memberitahu. Dan itu sungguh luar biasa karena ketulusan mereka. Salah satu hobi saya, ya, perhatikan baik-baik. Salah satu hobi saya ini paling suka melihat wajah anak-anak yang sedang tidur, ya, itu sebelum umur 7 tahun, seperti mereka. Ada apa? Saudara perhatikan saja. Anak-anak yang sedang tidur itu wajahnya tenang, wajahnya teduh, wajahnya damai. Betul tidak? Loh, saya tanya kok ini orang tua, betul tidak? Saya pernah ketemu orang yang gak bisa tidur 3 bulan karena dia kalah judi, ya, dia penjudi hebat. Ya, istrinya panggil saya, tolong sebelum suami saya gila. Hah, kenapa gila? Berapa hari ini saya ngelihat dia nyembah anjing yang sedang tidur. Kenapa? Saya kan bingung, bayangkan. Dia berkata gini, anjing tukar dong ngantukmu ke aku. Hah? Ada orang seperti itu. 3 bulan gak bisa tidur karena dia kalah judi besar sekali. Akhirnya saya datang karena dipanggil istrinya. Terus pas kebetulan di rumah itu ada tamu saudara sepupunya yang bawa bayi. Nah, saya ajak dia, lihat wajah ponakanmu ini. Bayi itu kalau tidur nyenyak sekali, teduh sekali wajahnya. Itu yang saya paling suka melihat wajah bayi. Juga wajah anak-anak. Tolong papa mama jawab pertanyaan saya. Anak-anak kecil kalau sedang bohong, wajahnya itu menunjukkan dia lagi bohong atau tidak? Iya. Woi, Avaro, hebat sekali kamu. Ayo coba jawab. Anak-anak kalau lagi bohong, enggak kok mah, enggak mah. Ngerti nggak maksud saya wajah seperti itu? Nah, itu salah satu wajah yang gemesin betul buat saya. Kamu itu bukan marah. Nah, lalu kalau kita melihat wajah orang dewasa sedang tidur, percayalah ada duit semua di seluruh wajahnya, duit gitu. Betul? Nah, itulah bedanya kita dengan mereka. Kenapa? Agak mundur. Oh, Ben, kamu jaga situ lah, Ben. Ambil kursi. Nggak apa-apa, ambil kursi aja. Nah, ini keadaan anak-anak. Maka itu mulai hari ini ayo kita belajar seperti mereka. Setuju? Tulus, polos, tidak ada politiknya.
Ya, tidak ada motivasi-motivasi yang lain. Anak-anak itu luar biasa. Tepuk tangan buat anak-anak kita, hebat sekali. Baik, ayo kita belajar tentang fakta ini. Saya beri pertanyaan kepada ibu bapak semua, termasuk yang di rumah, boleh jawab. Karakter yang dimiliki anak-anak itu diwariskan, diturunkan dari orang tuanya. Betul atau salah? Loh, apa tanya ke mama papamu, bukan kamu? Anak-anak ini umur sambutannya luar biasa. Sekarang ini fakta, ya. Yang sering ikuti saya mengajar pasti tahu. Saya itu bersyukur kepada Tuhan kalau saya ini ngajar dan ada anak-anak itu cepat sekali nyaut, berarti mereka perhatikan. Maka itu saya berkata, berbagi kepada rekan-rekan saya para majelis, gembala, pendeta, pengkhotbah. Sebelum kita ngajar, perhatikan ada anak-anak atau tidak. Setiap kali kita mengajar, ya di ibadah, di acara apa saja, kalau ada anak-anak, sambut mereka, hargai mereka. Maka itu tadi begitu saya maju, saya langsung sapa mereka. Ternyata anak-anak itu sangat suka kalau dilibatkan dalam segala hal. Nah, tolong ya, ini peraturan dari kitab Amsal. Kalau kita bicara kepada anak-anak, jangan sekali-kali mata mereka melihat kita ke atas begini. Itu akan membuat anak-anak gak respect kepada kita. Di dalam peraturan, kalau kita yang dewasa bicara kepada anak-anak, maka mata kita harus sejajar dengan mata mereka. Kalau mata kita sejajar dengan mata mereka, maka mereka merasa aku dihargai. Masih ingat di acara SEA Games berapa tahun yang lalu, ada seorang gadis cacat pakai kursi roda naik ke panggung utama SEA Games, dan itu dunia melihat. Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menuju ke panggung dan beliau berlutut. Masih ingat nggak? Nah, itu cara kita melihat, bicara kepada anak-anak. Mata kita harus sejajar mata mereka. Jangan sekali-kali anak-anak melihat kita sambil mendongak. Itu sangat salah. Rendahkan hati kita, karena kepada mereka lah kerajaan surga itu diberikan, dan itu luar biasa. Oke, kita lanjutkan. Saya tanya lagi. Tadi orang tua belum jawab, yang jawab anak-anak. Afarul lagi, hebat. Betul atau salah, karakter anak-anak itu turun dari orang tuanya? Jawab betul atau salah? Loh, kembali kamu. Ini aku tanya papa mamamu, jangan ikut jawab. Ayo ibu bapak, jawab. Apakah betul karakter anak itu turun dari papa mamanya? Awas kamu jawab lagi. Awas. Ayo, papa mama cepat. Betul atau salah? Salah. Karakter anak tidak mungkin dan tidak bisa turun ke anak-anak. Saya mau buktikan. Yang punya anak satu, punya anak dua, sulit membuktikan. Tapi yang punya anak tiga atau lebih. Sekarang saya minta jawab jujur orang tua. Kalau kita punya 3 anak atau lebih, kalau karakter kita menurun ke mereka, berarti anak 3, 4 dan seterusnya bakal sama atau tidak karakternya? Padahal tidak. Maka itu karakter yang dimiliki oleh anak-anak. Dia pemarah, dia suka pukul, dia suka ambil barang orang, dia suka cubit, apa saja bandel, tidak mau nurut. Ternyata itu bukan diturunkan oleh karakter orang tua, tapi Alkitab menyebut karakter anak itu ditentukan oleh suasana hati mama
ketika mengandung anak itu. Perhatikan baik-baik. 100% karakter anak kita itu ditentukan oleh suasana hati ibu yang sedang mengandung anak itu. Saya beri contoh yang sangat radikal dan jelek supaya gampang diingat. Anak pertama dalam kandungan itu cucu pertama buat opa oma pihak mama dan opa oma pihak papa. Bisa bayangkan, ini anak pertama dari keluarga itu, cucu pertama dari pihak laki, cucu pertama pihak perempuan. Kira-kira yang mengandung dimanja, disayang enggak? Jawab dong cepat. Ini contoh. Pasti. Nah, secara cepat saya berkata, maka kalau anak ini lahir, percayalah, dia punya karakter periang. Ya, kalau dalam bahasa psikologis dia sanguin, rame, ceria, suka tertawa, ramah. Hamil anak kedua dari ayah yang sama, dari orang tua dan mertua yang sama. Tapi kehamilan anak pertama terjadi masalah berat, ekonomi kacau, maaf, suami selingkuh, mertua menuduh, lengkap penderitaan ibu ini. Percayalah, kalau anak kedua ini lahir, dia akan beda karakternya dengan kakaknya. Dia akan jadi anak yang melankolis, pemurung, suka nangis, menyendiri. Nah, yang memberitahu kita hukum ini hanya Alkitab. Mari kita buka Lukas 1:41. Tolong yang bawa kitab ajak saudara di sebelah untuk baca. Kepada ibu bapak yang bukan Kristen, jangan menganggap saya selalu memberitahu semua orang, walaupun ini kitab suci agama Kristen atau Katolik, tetapi firman Tuhan berlaku untuk semua orang, bukan untuk agama tertentu. Udah, Lukas 1:41. Suatu hari waktu Maria sedang mengandung Tuhan Yesus dalam dirinya, dia berkunjung ke sepupunya, yaitu Elisabet, ibu dari Yohanes Pembaptis, di kandungan pada bulan yang ke-6. Sudah? Yang sudah bawa Alkitab kita baca, karena saya nggak bawa. 1, 2, 3. Mana suaranya bawa Alkitab? Saya nggak dengarin. 1, 2, 3. Aneh bukan? Maria tidak bicara apa-apa kepada Elisabet, hanya berkunjung ke rumahnya, dan di dalam perut Maria ada Yesus Kristus Tuhan, di dalam perut Elisabet ada Yohanes Pembaptis. Alkitab menulis ketika Maria memberi salam, nggak bicara panjang-panjang, melonjaklah bayi yang dalam kandungan Elisabet. Dan tidak hanya melonjak, Alkitab menulis penuh Roh Kudus. Luar biasa bukan? Saudara, ayat ini yang kami sebagai hamba-hamba Tuhan pakai untuk memberitahu kepada semua keluarga yang istrinya sedang mengandung. Saudara perhatikan, semua bayi sejak ada di dalam kandungan, ternyata mereka sudah bisa berinteraksi dengan dunia luar. Saya berikan contoh kasus lagi.
bersyukur ini jarang terjadi, tapi ada. Siapa pernah bertemu anak gagap? Tahu ya gagap ya? Kalau bicara lambat sekali. Nah dulu saya pikir ini penyakit, ada kelainan di saraf suara, pita suara. Ternyata tidak. Gara-gara saya menemukan beberapa kasus anak gagap, lalu saya bertemu dengan para ahli dan salah satunya speech therapy, ya terapi berbicara. Saudara dengar, 97% anak gagap itu karena selama dia belum lahir, ayah ibunya bertengkar dengan bentakan, dengan banting barang. Pokoknya anak gagap itu selama dalam kandungan dia kaget-kaget karena dengar suara kencang. Terus saya nangis. Nah, salah satu ahli yang sedang kami diskusi, kenapa Bapak nangis? Karena saya pernah tinggal dengan satu keluarga yang saya kenal baik, dan anak ini memang gagap. Berapa malam saya tinggal dengan mereka, hampir tiap malam ini ayah ibu berteriak, bentak. Barang pecah itu sudah sering saya dengar di rumah itu. Saya coba damaikan, sulit. Karena apa? Maaf saya harus berkata, anak ini anak yang tidak diinginkan. Karena waktu mereka menikah, mereka itu SMA belum lulus. Dan anak ini karena seks bebas ada. Jadi wajar anak ini nggak diharapkan. Akhirnya ribut terus mereka. Dan betul-betul menyedihkan. Ketika anak ini umur 11 tahun, mereka betul cerai. Tapi bersyukur ada keluarga yang menyayangi anak ini, mengambilnya. Sekarang anak ini jadi dosen hebat di salah satu perguruan tinggi di state New York. Doktor dia. Luar biasa. Tuhan menyelamatkan. Nah, jadi gagap itu bukan karena penyakit. Karena sejak dalam kandungan dia sering dengar suara-suara keras yang membuat dia ketakutan. Nah, itu dia. Ini yang harus kita perhatikan. Maka itu Alkitab, kalau saudara baca nanti, karena waktu saya nggak mungkin panjang-panjang. Setiap kali ada ibu hamil, mulai aja dari zaman Sarah hamil, terus hampir semua di Alkitab ditulis pesan Tuhan kepada para ibu yang sedang mengandung, jaga dirimu, jaga diri. Kenapa? Karena itu akan menjadi karakter anak itu. Maaf, saya beri contoh jelek lagi. Kalau ada saudara bertemu dengan seorang anak dalam satu keluarga yang keluarnya begini, kenapa ya anak yang nomor 3 ini sejak kecil gak suka bapaknya? Itu kenapa? Bahkan dari beberapa kasus yang saya temukan, anak ini sedang tidur nyenyak sekali. Kalau bapaknya masuk ke kamarnya, hanya mau nengok sebagai bapak, anak ini bisa kebangun dan menjerit. Nah, kalau saudara ketemu ada anak yang sejak kecil gak suka dengan bapaknya, maaf saya harus berkata, 100% penyebabnya ketika anak ini dalam kandungan ibunya, bapaknya buat masalah sehingga timbul kecewa, marah, sampai dendam kepada suaminya. Nah, apa yang dirasakan si ibu itu turun ke hati anak. Anak yang belum kenal bapaknya bisa ikut gak suka bapak. Ini fakta-fakta yang ada. Hebat sekali. Jadi tolong ya,
yang sedang hamil sekarang ini, suami-suami tolong jaga. Ya, kalau ada keluarga yang kita baru kenal, istrinya baru hamil pertama, anak pertama. Nah, ini pengalaman kami dalam melayani banyak orang. Ya. Hampir semua ibu yang mengandung pertama kali sering nggak ada masalah ngidam contohnya. Ya, ngidamnya itu macam-macam. Nah, saya ingin beritahu, awal-awal saya juga panik ya, karena saya nggak tahu hamil itu kayak apa masalahnya. Kenapa ada ibu hamil itu buat masalah ini, buat masalah itu, dan tidak sedikit suami ikut stres kalau istrinya hamil. Bahkan ada juga kisah-kisah yang lucu. Kebenarannya di mana saya juga belum tahu 100%. Istri hamil yang ngidam suaminya. Pernah dengar kasus itu? Nah, oke lah, itu banyak contoh yang ada. Nah, saya dapat hikmat dari Roh Kudus. Para suami, dengar, kalau istri kita hamil, belajar dari konsep ini. Siapa pernah kelilipan? Kelilipan tahu ya? Kelilipan itu mata bukan kemasukan pasir. Kalau sampai mata kemasukan pasir, yang salah pasti kita. Ngapain pasir masuk mata? Kelilipan itu debu. Betul? Enak nggak kalau mata kita kemasukan debu kelilipan? Ganjal. Enak tidak? Tidak. Nah, para suami, dengar. Di tubuh istrimu ada benda asing yang sebesar itu. Dan di setiap saat, setiap waktu, janin itu bertumbuh. Bisa bayangkan bagaimana perasaan, emosi suami, perasaan istri. Hai suami, perhatikan. Itu sebabnya istri yang hamil itu sering ada masalah. Tidak semuanya. Makin besar kandungan itu, makin sempit ruang gerak anak itu, maka makin capek ibu itu. Nah, maka itu kalau ada suami-suami yang enggak terima kalau istrinya hamil buat masalah, para istri laporkan saya, nanti saya doakan supaya suamimu yang hamil. Gitu saja, daripada ribut terus. Setuju ibu-ibu? Ah, dengar ada yang setuju itu. Jadi itu dalam tanda kutip penderitaan seorang istri yang sedang hamil. Gak enak. Ya, gangguannya banyak sekali. Nah, sampai di sini maka kita tahu betapa Tuhan menyayangi kita, menitipkan anak-anak ini. Jadi kalau ibu bapak saudara-saudara ingin melihat 15 tahun yang akan datang, anak-anak ini jadi apa? Kalau 15 tahun lagi kira-kira mereka umur 20-an kurang lebih. Nah, kalau kita ingin melihat 20 tahun yang akan, 15 tahun yang akan datang, mereka jadi apa? Ayo kita siapkan fasilitas dalam hidup mereka, bukan barang. Saya tidak bicara fasilitas barang, tidak. Catat ini. Yang perlu ayah ibu siapkan fasilitas untuk mereka merasa nyaman kalau di rumah bersama kita. Fasilitas ini bukan berupa handphone, berupa komputer, berupa mainan yang mahal-mahal, bukan. Tapi siapkan fasilitas yang membuat anak kita merasa aman dan nyaman waktu mereka di rumah bersama kita. Saya punya teori dari Alkitab yang saya pakai. Papa mama, saya titip teori ini. Pasti anak-anak kita ini milih teman-teman kita. Ya, perhatikan. Kan kita punya teman, punya orang yang sangat akrab, sangat dekat dengan kita, dan mereka sering main ke rumah. Nah, kalau teman kita itu datang, wih, anak kita ini rame, nyambutnya luar biasa karena sudah kenal.
Nah, kepada teman-teman kita yang begitu direspek, disayang oleh anak-anak kita, saudara harus berani minta mereka menanyakan ke anak-anak pertanyaan ini. Om, tante tanya ya, kamu suka nggak kalau papamu itu di rumah? Saya tanya dulu, anak-anak itu tulus jujur nggak kalau ditanya begitu? Jawab dong, anak-anak tulus jujur nggak kalau ditanya begitu kepada orang yang mereka kenal? Nah, jawaban anak-anak tanpa ada papa mamanya yang disampaikan kepada teman-teman kita, itulah kita di hadapan anak-anak. Ngerti maksud saya? Ini penting. Kalau sampai kita sebagai orang tua bisa tahu apa pendapat mereka tentang kita, maka kita harus merubah diri. Kalau itu hal yang positif, wah luar biasa. Berbahagialah kita, banggalah kita sebagai orang tua, berarti kita menjadi papa mama yang baik. Nah, di ujung hal ini saya tinggalkan pesan ini ya, karena pasti semua kita orang tua gak akan ketemu kami lagi di acara penamatan mereka, karena ini cuma sekali seumur hidup. Kecuali kalau saudara punya anak adik dari mereka lalu sekolah di TK Sekina Glory lagi, mungkin kita ketemu. Nah, tapi saya tahu sebagian besar kita gak akan ketemu. Saya mau titip pesan ini. Suatu hari kalau mereka sudah dewasa dan mereka sudah mikir untuk punya calon istri, calon suami, inilah cara kita melihat keluarga kita, keluarga surga atau keluarga neraka. Simpan hal ini. Anak-anak laki kita, kalau keluarga, kalau kita suami istri harmonis, maka suatu hari anak-anak laki kita akan berkata, "Ma, Pa, kalau saya menikah, saya ingin dapat istri seperti mama." Ngerti maksud kalimat ini? Begitu pula anak perempuan kita. Suatu hari mereka berkata kepada kita, "Ma, Pa, kalau aku menikah, aku ingin dapat suami seperti papa." Saya tanya kepada saudara, kira-kira sebagai orang tua, kalau sampai anak-anak kita mau menikah dan melihat contoh kita berdua di rumah, bangga gak punya anak seperti itu? Catat ini. Untuk mencapai anak-anak kita bisa punya pendapat seperti itu, jangan tunggu kita harmonis waktu mereka remaja. Itu terlambat. Betul atau salah? Justru waktu mereka masih seumur ini, Bapak Mama, tunjukkan keharmonisan kita. Untuk menjadi suami istri harmonis, itu gak perlu kuliah, gak perlu panggil konsultasi psikolog hebat, gak perlu. Tuhan Yesus memberitahu, untuk membuat suami istri harmonis, cukup dengan satu sikap: mengampuni. Apabila suami istri terus, bukan cuma rajin, tapi terus dan terus dan terus mengampuni, maka kebahagiaan ada di keluarga kita, maka anak-anak kita akan melihat keharmonisan itu. Saudara catat ini. Apalagi kalau sampai ada anak laki waktu seumur mereka, ini yang ngeri. Dan kami tidak berharap itu terjadi di hidup keluarga kita. Hati-hati kalau ada anak laki masih kecil berkata begini, "Tunggu aku besar." Tolong renungkan kalimat ini. Apa arti kalimat ini bagi seorang anak laki yang masih kecil? Tunggu aku besar. Artinya, Bapak suka menyakiti mama. Ada hukum yang tidak tertulis di buku,
Tapi hukum itu tertulis di hati semua anak. Mau anak suku bangsa apa saja. Sadar ya ibu bapak, apalagi kalau ada papa-papa, suami-suami suka keras, kejam kepada istrinya. Dan itu diberlakukan di depan anak-anak. Yakin anak-anak akan keluar kalimat itu, tunggu aku besar. Apa hukum surga yang tertulis di hati setiap anak? Ternyata ini, Papa, jangan sakiti mamaku. Semua anak yang melihat bahwa papanya nyakiti mamanya, baik dengan perkataan, apalagi dengan fisik, dengan tangan, anak itu dendam. Ada hukum yang tertulis di Alkitab, tapi juga tertulis di hati semua anak. Dengarkan hukum ini, ada di kitab 1 Tesalonika 2. Semua anak itu punya hukum kekal yang tertulis di hati mereka. Hukumnya berbunyi demikian. Sebelum saya tunjukkan hukumnya, saya ingin berikan contoh dulu. Semua kita kan pernah jadi anak, gak mungkin kita langsung dewasa, menakutkan nanti. Nah, waktu kita masih kecil, papa kita bisa melukai kita, mama kita juga bisa melukai karena kita nakal. Dan ini hukum yang luar biasa. Ternyata di hati semua anak. Saya tanya, anak-anak lebih cepat, lebih mudah memaafkan, mengampuni papanya atau mamanya? Jawab dong. Mama. Jadi di hati anak-anak ada tertulis hukum kekal ini. Mama silakan salah, kami memaafkan. Tapi jangan sekali-kali papa buat salah. Kolose 3:21. Begini firman Tuhan, hai ayah-ayah, jangan sakiti hati anak-anakmu, supaya mereka jangan jadi pemberontak dan durhaka. 90% kalau ada anak-anak remaja, anak muda masuk penjara, 90% itu karena kekerasan di rumah. Maka anak itu berontak di luar rumah. Jadi Tuhan kita itu bicara tentang keluarga itu luar biasa. Papa mama, saya tinggalkan pesan atas nama mereka. Ya, adik-adik, senang sekali lu kalian bisa tenang begini. Karena lihat, jujur sulit nggak buat mereka tenang kalau mendengar orang khotbah. Tapi kenapa mereka bisa tenang? Hadirat Tuhan ada pada mereka. Karena mereka dengar Tuhan sedang marahi papa mamanya. Maka itu mereka diam. Sungguh kagum mereka bisa diam seperti itu. Saya lanjutkan konsep ini supaya kita berubah dalam hidup kita. Jadi apa saja yang baik maupun yang tidak baik terjadi pada mereka nanti 100% terjadinya sekarang dari kita berdua. Setuju saya berkata ini? Papa mama yang rajin bertengkar. Kok gak enak betul dengar. Tapi ada gak papa mama rajin bertengkar? Saya tanya, kok ada tidak? Salah, bukan ada, banyak. Anak-anak yang melihat papa mamanya rajin bertengkar, pasti mereka akan rajin bertengkar di sekolah dan di luar rumah. Jadi jangan salahkan mereka. Mereka itu melihat kita ada di rumah. Contoh kecil, bapak kalau makan di rumah kayak makan di warung, kakinya satu diangkat. Anak ikut gak? Terus saya tanya, anak ikut? Orang tua bilang jangan merokok. Nah, bapaknya kayak kenal pot gitu mulutnya. Bagaimana anak gak ikut? Maaf.
Ketika ayah ibu berkata jangan, tapi mereka melihat kita melakukan, maka kata jangan bagi mereka adalah boleh. Betul? Jadi kalau kita berkata jangan, ya kita juga jangan. Tapi kalau kita berkata jangan, kita melakukan, maka di otak mereka kata jangan itu artinya boleh. Dan ketika mereka makin dewasa, semua aturan bilang jangan, mereka berkata boleh. Karena kata jangan itu artinya boleh. Hebatnya anak-anak itu makhluk peniru. Nah, tolong ya. Wah, ini anak-anak harus dapat hadiah nanti ya, karena kalian tenang sekali. Dengar, saya menemukan konsep ini dalam Alkitab. Anak-anak itu nakal atau tidak? Tolong jawab tuh ibu bapak, saya tanya. Anak-anak itu nakal atau tidak? Tidak. Nah, itu salah. Anak yang tidak nakal sedang kena malaria. Betul? Jadi anak masih sehat itu pasti nakal. Maka itu kalau ada papa mama, dengar ya, kalau nanti di rumah papa mama selalu ngarang, jangan nakal, jangan nakal. Nah, diajarin ya. Ya udah mah aku sakit aja mas supaya gak nakal. Setuju saya ngomong ini? Loh kenapa semua anak itu pasti nakal? Ini saya temukan dalam psikologi anak-anak. Kata nakal harus kita ubah mulai hari ini dengan kata sedang bereksperimen. Setuju? Jadi tidak boleh kita berkata kamu kok nakal? Salah. Oh, kamu sedang bereksperimen, sedang mencari sesuatu. Loh, betul atau salah kalimat ini, saudara? Justru anak yang gak nakal itu pasti jadi anak yang on bego. Karena betul ya. Karena jangan, semuanya jangan. Jadi anak itu bingung. Kalau anak-anak itu naik-naik karena anak laki, jangan dilarang, kita dekati. Justru berkata, hati-hati ya, ayo ijak yang benar, jangan sampai salah. Kalau anak-anak tidak nakal, mereka nggak akan jadi cerdas dan jenius. Pertanyaan saya, dulu kita seperti mereka atau tidak? Ayo cepat jawab. Tolong tuh ibu bapak saya tanya, dulu kita seperti mereka atau tidak? Ya sudah. Kenapa kita marah pada mereka? Masalahnya kita sudah lupa kalau dulu kita seperti mereka. Jadi anak-anak itu bereksperimen. Bagian terakhir, pemazmur menulis dalam Mazmur 127 ayat 3. Anak-anak itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Nah, siapa pahlawannya anak-anak? Adalah papa mamanya. Hanya Alkitab yang menuliskan fakta ini. Anak-anak itu seperti anak panah. Kita tinggal di Papua, sangat familiar, sangat biasa dengan panah, ya, sangat biasa. Bagi kerusuhan minggu yang lalu, woi, orang bawa panah di mana-mana. Setajam-tajamnya panah, sekuat-kuatnya anak panah, bisa nggak mereka mencapai sasaran dan target tanpa ada pembidiknya? Tidak bisa. Nah, papa mama, selama mereka masih seumur ini, mereka belum tahu arah hidup kemana, target hidup kemana. Maka kita sebagai papa mama itu pahlawan mereka. Dan kita harus menemukan sasaran anak pertama yang Tuhan beri kemana. Anak kedua sasarannya, targetnya kemana. Harus begitu. Ada kisah nyata di India, kisah nyata. Dan itu difilmkan dengan judul Three Idiots. Ada seorang rektor, ya, dan dia juga pemilik universitas yang cukup terkenal di India. Dia punya 3 gelar doktor, yang satu lulusan Amerika. Nah, dia punya anak laki. Wajar bapak rektor yang super jenius ini
ingin anaknya juga meneruskan. Dia paksa anaknya untuk jadi seperti bapaknya, mengambil teknik dengan harapan kalau kamu bisa seperti ini, kalau bapak mati, kamu meneruskan perguruan tinggi ini. Nah, ternyata anak ini bakatnya seni, bukan di teknik. Nah, sejak kecil sudah dicuci otaknya. Kamu harus jenius, kamu ngambil teknik, kamu harus begini. Tapi hatinya itu ke arah seni, yang gak tertarik dengan teknik sama sekali. Ringkas cerita, film itu dibuat supaya orang tua belajar. Anak ini stres dan akhirnya bunuh diri. Itu kisah yang menyedihkan sekali. Papa mama, jangan paksa anak kita seperti yang kita inginkan. Coba temukan apa yang ada di jiwa mereka. Ke teknik, ke seni, ke medis, ada banyak pilihan yang di dunia ini. Maka itu ayo kita perhatikan. Saudara, negara Belanda itu saya kaget. Negara Belanda itu fakultasnya kalau ditotal semua dari semua perguruan tinggi di negara Belanda punya lebih dari 3.000 fakultas, 3.000 lebih jurusan. Saya kaget juga. Jadi apa saja, ya apa saja yang diperlukan. Bayangkan. Maka itu kita harus punya wawasan yang luas untuk masa depan mereka. Nah, kitalah para pembidik untuk anak-anak ini. Anak-anak nanti sebelum pulang, dengar ya, datangi papa mama, peluk, bilang terima kasih papa mama. Mau? Mau ya? Ada yang bilang malas. Siapa namamu? Kok bilang malas? Ayo, ini kalau anak dikasih tahu 10 papa mama berterima kasih malas. Saya ingin tahu nih papa mamanya yang mana. Papa mamamu ada? Apa? Apa Faro? Oh, Faro ini anaknya siapa yang paling kritis? Saya jujur minta. Mana orang tuanya Faro? Yang mana? Angkat tangan dong. Oh, B1 belum naik. Nah, yang mana papa mamanya? Oh, yang ini siapa? Oh, Alvaro B1. Mana papa mamanya? Oh, di belakang. Cuma mamanya, papanya nggak hadir. Nggak hadir. Ibu, bagaimana cara didik anak ini bisa berani seperti itu? Karena rata-rata anak-anak takut nggak kalau dengan orang dewasa bicara. Tapi dari tadi Alvaro nyaut terus. Nah, yang satu ini loh, malasnya papa mamanya yang mana ini? Papa mamamu yang mana? Itulah ketulusan, kejujuran anak-anak. Betul? Nah, jadi nanti ya, setelah selesai, mau datangi papa mama, peluk, bilang terima kasih ya papa mama, cium. Betul? Masih malas? Masih malas? Hah? Oh enggak, sudah enggak malas. TKB 5. Ayo, oh maaf, kenapa? TKB 5. TKB 5? Iya. Ya, kenapa? Siapa namanya? Namamu siapa? Rian. Rion. Suaranya. Hei orang tua, jangan membuat anak-anak takut. Setuju saya bilang? Lihat ini, saya nggak tahu kenapa Rian bisa dekatin saya. Dia bilang, saya TKB 5. Luar biasa bukan? Anak-anak itu paling sensitif. Kita ini sayang mereka atau tidak, mereka itu tahu. Papa mama, saya pesankan, jangan sakiti mereka. Kenapa? Ini rahasianya. Tidak ada seorang pun anak yang sebelum lahir buat proposal ke kita, tolong dong lahirkan saya. Ada? Tidak. Jadi kalau mereka itu nggak pernah minta untuk dilahirkan dan kita sakiti mereka, sakitnya itu dalam sekali. Maka itu papa mama jaga mereka, sebab mereka ada pemilik aslinya. Setuju? Tuhan pemilik asli mereka, kita jagai mereka.
Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita merenung. Ya, tepuk tangan dong. Anak-anak, terima kasih ya. Kalian diam, manis-manis. Aduh, luar biasa.